Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Febri Kusuma, NIM 133, Fairat Ivan Kasyarani NIM 136, Lia Korea NIM 152, dan Salma Salsabila Firdausita NIM 176. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Kedudukan dan keanggotaan BPK. Kedudukan BPK terdapat dalam dua pasal yang berbunyi, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun. Tugas dan kewenangan BPK. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Pemilihan anggota. Pada dasarnya pemilihan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD yang disampaikan secara tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR. Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat. Pemilihan pimpinan, ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Sidang anggota BPK untuk pemilihan pimpinan BPK dipilih oleh anggota BPK tertua. Tindakan kepolisian. Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden apabila tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Kekebalan. Anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut undang-undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Anggota BPK, pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberi perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya, larangan Badan Pemeriksaan Keuangan. Beberapa larangan BPK. Yang pertama, menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya. 2. Menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Yang ketiga, memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa. Yang keempat, menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis. Selanjutnya, kode etik Badan Pemeriksaan Keuangan. Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK memerlukan nilai-nilai dasar yang meliputi integritas, independensi, dan profesionalisme sebagai kode etik BPK yang berlaku bagi anggota BPK, pemeriksa, dan pelaksana BPK lainnya. Kode etik sebagai nilai-nilai dasar merupakan pedoman untuk diimplementasikan dalam setiap pribadi pejabat atau aparatur negara. Kebebasan dan kemandirian Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang dimaksudkan BPK bebas dari tekanan dan ancaman dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, tidak ada pembatasan dan halangan, tekanan atau ancaman dari pihak manapun juga terhadap pelaksanaan tugas BPK. Demikian juga BPK diharapkan dapat menjadi badan yang mandiri dalam pengertian pelaksanaan tugas konstitusionalnya tidak tergantung atau digantungkan
pada sikap dan langkah atau respon lembaga atau pihak di luar dirinya. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan, yang masing-masing mengusulkan 3 nama akuntan publik. Akuntan publik dalam 2 tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR dengan salinan kepada pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu pelaksana BPK. BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan, Unit Pelaksana Tugas Penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksa merupakan jabatan fungsional. Selanjutnya yaitu anggaran. Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Selanjutnya yang terakhir yaitu ketentuan pidana. Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.